Untuk diketahui pemirsa, dugaan sementara polemik lalu berkaitan dengan sengketa kepemilikan aset tanah sekolah antara Ketua Yayasan Pemuda Mulia Papar (YAPEMUPA) yang dipimpin oleh Hajah Sutini dengan Ketua Yayasan Bina Pemuda Papar yang dipimpin oleh Bambang Triyanto Cahyo Kuncoro. Usai kejadian tersebut, Kepala SMK Pemuda Papar Lama, Erik Suprayoga, sempat memberikan keterangan jika penutupan sekolah itu memang ia lakukan sesuai perintah Ketua Yayasan Pemda. Karena pada saat yang lalu kita diminta oleh pihak sebelah untuk mediasi, dan mediasi itu sudah dilaksanakan. Keputusan dari Capdin kemarin baru diberikan kepada kami, dan maka pada saat ini kami baru bisa membagikan pengangkatan guru, yaitu membagikan SK. Di samping mediasi, sebelum mediasi pun kita telah melakukan satu proses pendaftaran melalui OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25. Sehingga segala persyaratan terkait apa yang tercantum di dalam identitas sekolah ini mulai sejak awal dan kemudian sampai sekarang itu dia tidak mungkin bisa menerombol ini OSS ini. Kalau ini diselenggarakan, nanti takut para pelajar itu tidak memiliki satu ijazah yang resmi karena tidak terdaftar dalam nomor induk berusaha. Dari cabang dinas itu mengeluarkan surat ya? Iya, mengeluarkan surat, yaitu seperti ini. Jadi untuk memberhentikan mereka-mereka yang sudah selesai dan mungkin tidak kami pakai. Sini tertulis di sini. Ini ada buktinya. Artinya bisa dibilang kalau untuk pengangkatan hari ini tuh bisa ilegal atau gimana gitu Pak? Kalau menurut yayasan dia pasti legal, tapi ini kan harus dilakukan proses persyaratan administratif. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Yayasan Bina Pemuda Papar yang juga mengaku menaungi SMK Pemuda Papar mengaku pengangkatan kepala sekolah tersebut tidak sesuai hukum dan prosedur dikarenakan terkait izin dan prosedur bangunan sekolah serta yayasan yang tidak sesuai. Dengan adanya pelantikan ini, kami pertama ya bersyukur mereka itu kok melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya tidak memiliki legal standing sama sekali untuk melakukan proses pelantikan ini. Karena sebenarnya Saudara Kepala Sekolah Erik Suprayoga SPD itu sesuai dengan keputusan dari Yayasan YAPEMUPA, itu telah berakhir masa jabatannya pada bulan Juli, tepatnya 1 Juli tahun 2022. Yang kedua, bahwa Saudara Erik Suprayoga itu tidak dilakukan proses perpanjangan di dalam menjalankan kewajiban selanjutnya. Bahkan kemudian pada saat ini telah dilakukan satu proses pergantian. Saya tidak tahu namanya siapa, nanti bisa dikonfirmasi kepada Yayasan YAPEMUPA. Tetapi perlu kami tandaskan bahwa selama proses berjalannya pendidikan di tahun ajaran tahun 2022 ini, kami selaku Yayasan Bina Pemuda Papar telah melakukan satu proses pendaftaran terhadap nomor induk sekolah, kemudian nomor induk berusaha, kemudian akta integritas. Semuanya telah kita isi di dalam OSS itu sendiri. Jadi OSS itu satu lembaga non pemerintah yang bertugas melakukan proses pendaftaran secara online, sehingga seluruh lembaga yang menginginkan suatu kegiatan di bidang usaha pendidikan harus terdaftar nomor induk berusahanya di OSS tersebut.
Ini ada di sini, nanti bisa di ini kan. Nah ini Yang lainnya karena ketakutan, karena diteror dan diancam-ancam. Yang maksudnya sebelah itu dari siapa? Kubu Sebelah itu yang mengaku mereka punya yayasan Bina Pemuda. Bina Pemuda. Ya. Dari Bina Pemuda. Terus tanggapan Ibu ini terkait dengan polemik yang kemungkinan ini belum selesai Ibu ya. Itu langkah ke depan apa yang ditempuh? Langkah ke depan kita sudah membagikan tugas masing-masing. Dan sini saya mengangkat kepala sekolah yang saya kasih tugas untuk mengelola sekolah ini, yaitu memberikan tugas pada guru-guru, yaitu kita membuat SK untuk waka-wakanya, waka kurikulum ada, waka kesehatan ada, waka sarnas ada, dan kepala sekolahnya ada. Ini yang terpenting adalah nama pelaku usaha. Nama pelaku usahanya adalah Yayasan Bina Pemuda Papar. Alamat kantor juga sama di sini. Kemudian nomor telepon juga ada dan sebagainya. Status penanaman modal PMDN. Terus kode klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia, lihat di lampiran. Nanti mungkin bisa dengan lihat di OSS tersebut. Kemudian skala usaha mikro. Ini telah jelas kita terdaftar di dalam ini resmi. Sehingga apa? Bahwa penyelenggaraan yang kemarin yang di situ sudah ada spanduknya dan sebagainya, proses pendaftaran siswa baru ini telah kita lakukan dan pihak Yayasan Ya Pemuda telah teledor. Karena apa? Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan, karena kita hubungannya dengan pemerintah, penyelenggaraan pendidikan ini harus dilakukan proses penyelesaian terlebih dahulu tentang legal standing itu. SMK Pemuda Papar ini dengan Yayasan Pemuda Papar dan Yayasan Pemuda Papar ini beralih nama menjadi Yayasan Pemuda Mulia Papar sejak tahun 2020 sampai sekarang. Dan dulu memang ketua yayasannya Pak Joko Aripianto, saya sebagai pengawas. Dan karena Pak Joko Aripianto dulu ketua yayasan, dan karena Pak Joko Aripianto ada masalah, maka saya sebagai pengawas sekolah, sebagai pembina sekolah, saya pembina yayasan, maka saya akan mengambil alih. Kita membuat rapat yayasan, membuat rapat anggota yayasan, menggantikan kedudukan Pak Joko sebagai ketua yayasan. Untuk saat ini ketua yayasan dipegang oleh siapa? Saya sendiri, Ibu Sutini. Berarti secara tidak langsung ini ya, sekolah SMK Papar ini ya, itu ada dua nama yayasan ya, Yayasan Bina Pemuda Papar sama Yayasan Pemuda Papar ya. Itu kalau dalam statement iya, tetapi dalam proses administratif kemudian legal standing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka tidak tercatat dan pasti dinyatakan tidak memiliki legal standing. Saya kira itu. Administratif penyelenggara pendidikan mutlak harus memiliki NIB. Mereka memiliki NIB apa tidak? NIB-nya nomor berapa? Tidak mungkin tempuh dengan NIB kita. Saya kira itu. Kalau untuk tindak lanjut dari Yayasan Bina ini gimana? Kita tetap melakukan satu koordinasi, kemudian kita telah melakukan koordinasi, kemudian melakukan proses konsolidasi ke dalam, kemudian di samping itu kita akan melakukan komunikasi terhadap Yayasan Ya Pemuda ini. Supaya apa yang terdapat di dalam sekolah jangan sampai terwarnai oleh sesuatu yang sebenarnya hanya bersifat hal-hal yang bersifat material. Tapi kita ingin bahwa substansi menghadirkan negara dalam proses pendidikan ini berjalan dengan baik. Bukan langkah-langkah, kan di dalam proses ini kan kita akan melakukan terlebih dahulu rapat dengan Dewan Pembina, kemudian pengurus dan sebagainya, kemudian akan menentukan langkah-langkah. Kalau kita melihat dari unsur kepidanaan ada, unsur administratifnya ada, unsur perbuatan melawan hukum itu ada. Itu yang akan kita lakukan proses-proses itu, tapi terlebih dahulu kita mengutamakan karena musyawarah mufakat itulah yang harus kita kedepankan di dalam proses ini. Karena ini lembaga pendidikan ya ruhnya ya mendidik masyarakat. 。 . 。 。 Oke. 。 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 Saya kira.
Baik pemirsa, dengan diangkatnya sebagai kepala sekolah diharapkan dapat lebih fokus kepada pendidikan anak, terutama saat menghadapi kurikulum merdeka dengan peningkatan secara menyeluruh. Akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.